bukan berarti dengan bekerja kita itu mengabaikan keluarga. Jadi ya keluarga dan bekerja itu sebenarnya bukan pilihan, tapi Iya, kayak harus disadarkan terutama pada suami bahwasanya kita itu tidak menomorkan dua keluarga kayak gitu. Jadi kita harus kerjasama kalau memang mana yang harus diprioritaskan, misalnya ya bagi-bagi waktu dan bagi-bagi pekerjaan rumah terutama. Hai guys, ketemu lagi di YouTube channel RSN Utuban di segmen Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Ya, kali ini bersama saya Dr. Idia yang akan menemani teman-teman dalam segmen podcast kali ini. Oh ya, jangan lupa klik subscribe, like, komen. Kan salah satu dokter rumah sakit NU yang dokter umum ya dokter ya? Iya. Ini dokter kalau boleh tahu lulusan mana dok? Oke, kalau gitu saya sekalian perkenalan diri ya. Oke. Perkenalkan, saya Dr. Sayyida Kamila Zaini, bisa dipanggil Dr. Mila. Saya lulusan dari Universitas Brawijaya angkatan tahun 2012. Saat ini saya dokter umum di RSN Utuban dan saya bekerja sebagai staf Kesmik. Oh gitu dokter. Lulusan tahun 2012 ya dok? Saya masuk FK-nya tahun 2012, berarti lulus sekitar tahun 2018. 2018 berarti ya lumayan baru ya dok ya, baru sekitar 5 tahun ya, 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. 4 tahun lulus. Terus bergabung di RSNU sejak tahun berapa dokter? Saya sejak akhir 2021 karena saya baru pindah ke Tuban baru tahun lalu dok. Oh jadi 2021 baru kerja di RSNU gitu. Terus Ya, sebelumnya kerja di mana dokter? Saya sebelumnya jadi ibu rumah tangga dokter. Jadi setelah selesai lulus dokter kan kita internship. Ya. Nah itu saya ikut suami, ceritanya menikah ikut suami, tinggal di Jakarta, habis itu hamil, terus pandemi, terus jadinya full jadi ibu rumah tangga. Setelah itu baru setelah pindah di Tuban, karena kondisi pandeminya udah mulai turun, baru itu saya bekerja lagi. Oh gitu, berarti terakhir bekerja saat internship ya dokter ya? Iya betul dokter. Oh gitu, kok bisa memilih bekerja dok? Padahal kalau jadi ibu rumah tangga kan lebih enak ya. Saya aja kadang-kadang yang sebagai ibu rumah tangga itu kayak lihat, saya sebagai wanita pekerja itu loh, lihat ibu-ibu rumah tangga kok kayaknya lebih enak gitu. Tapi ya gimana ya, karena ya cicilan banyak ya, jadi ya menuntut saya untuk bekerja. Gimana dokter, kok bisa memilih bekerja padahal sudah jadi nyaman jadi ibu rumah tangga gitu ya. Jadi saya itu memang kan kita kalau udah sekolah jadi dokter umum itu udah lama ya dok ya. Secara kita menempuh sekolah S1-nya aja 6 tahun, habis itu kita internship 1 tahun. Terus ya kalau misalnya full jadi ibu rumah tangga aja kadang ada satu sisi dari diri kita itu kok kayaknya sayang ya udah sekolah selama itu, akhirnya misalnya kita itu bisa lebih bermanfaat untuk orang lain, misalnya jadi dokter pelayanan melayani pasien kan lebih bermanfaat gitu ilmunya dok. Tapi di sisi lain ya kita memang punya tanggung jawab ya sama anak, sama suami. Ya kadang itu bentuk aktualisasi diri aja sih dok. Bukan berarti kita mengesampingkan kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga, tapi ya kita kan juga bisa lebih banyak bermanfaat untuk orang lain juga. Iya gitu. betul, karena ya sayang ya dok ya, sekolahnya sejak 2012 lulusnya 2018 berarti 6 tahun ya dok ya. Ya memang sayang sih ilmunya gitu. Iya benar. Dengar-dengar dokter Mila ini juga ini ya pernah lomba ya dok ya waktu kuliah ya?
Oh, itu. Lomba apa dokter kalau boleh sharing? Saya dulu kalau kuliah ya mager-mager aja sih jadi mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang. Ya. Mungkin kalau banyak nggak semua tenaga kesehatan mungkin ya yang nonton podcast kita nggak banyak tahu kalau kita itu kuliah biasanya dari pagi sampai ya, sore sekali, banget, ya. belum lagi tugasnya banyak, sampai malam kerja kelompok segala macam ya dok Betul, ya, kerjanya. sering begadang. Iya. Kok masih bisa kita ngerjain selain itu? Jadi kebetulan waktu itu diajakin sama teman. Jadi ada kakak tingkat punya penelitian gitu dok. Jadi kita waktu itu ikut. Mungkin banyak teman-teman yang kuliah di fakultas lain atau universitas lain sudah pernah dengar PIMNAS ya dok. Waktu itu kita mengajukan karya ilmiah yang kelompok itu untuk dilakukan pendanaan oleh Dikti. Kebetulan waktu itu lolos pendanaan. Jadi memang itu waktu itu udah penelitian yang berlanjut dari penelitian sebelumnya. Nah waktu itu setelah udah pendanaan kita kan jalankan penelitian. Setelah itu ada pelaporannya, ada pelaporan yang berkala. Terus juga kita itu diuji. Jadi ya hampir kayak ujian skripsi kayak gitu. Ya, iya betul banget penelitian, dok. ada ujiannya juga berarti ya dok ya. Cuma betul. Dananya dari pemerintah. Pemerintah. Iya. Jadi habis itu kita kayak diuji gitu kan, ditanyain segala macam. Pengujinya itu belum tentu sesuai bidang kita. Waktu itu saya kan penelitian. Tentang apa dokter kalau boleh tahu? Waktu itu untuk terapi dengan siRNA untuk kanker serviks dok. siRNA apa ya dok siRNA jadi itu? ya itu salah satu komponen paling kecil ya kalau tahu DNA. Jadi di dalam inti sel itu ada yang DNA segala macam, itu lebih kecil lagi yang siRNA. Jadi kayak untuk pembentukannya di inti sel kayak gitu nanti akan mempengaruhi untuk apa ya kita bilangnya itu bentuknya adalah targeted terapi. Jadi terapi yang sangat spesifik, harapannya itu nggak melukai sel-sel yang normal. Kalau kemoterapi kan dia semua sel yang pertumbuhannya cepat, termasuk sel darah, terus sel kuku, sel rambut itu akan terdampak. Sedangkan kalau misalnya targeted terapi dia khusus untuk sel yang mengandung yang itu. Iya, yang mengandung apa namanya kode protein tertentu itu aja yang tertarget. Jadinya terapinya harapannya itu benar-benar spesifik, lebih minim efek samping untuk pasien dan lebih efisien. Gitu. Ya orang-orang kan kadang-kadang nggak mau kemo karena ya habis kemo katanya ya itu efek sampingnya ke semua badan jadinya malah efek yang enggak yang sakit aja ya ke semuanya. Ini berarti yang harapannya targetnya itu sesuai di yang sakitnya aja. Wow. Tapi ya itu masih panjang. Penelitiannya pakai apa dokter itu? Waktu itu kita pakai sel HeLa. Jadi sel HeLa itu adalah sel yang dikembangkan khusus tentang kanker serviks. Wow, sungguh ini ya. Tapi waktu itu hanya aja sih dok, kita melanjutkan penelitian sebelumnya. Jadi memang ada senior yang udah penelitian itu, kita lanjutkan penelitiannya seperti itu. Jadi memang berkelompok dan alhamdulillah waktu itu lolos, waktu ujiannya lolos, kita lanjut presentasi tingkat nasional. Alhamdulillah waktu itu kalau presentasinya kita nggak dapet medali, tapi alhamdulillah untuk posternya waktu itu dapat medali emas. Medali emas dok, berarti juara 1 dong ya? Iya. Wow, sungguh ya, sangat berprestasi. Tapi ini bukan prestasi saya sendiri ya dok, itu prestasi kelompok ya dok ya. Jadi ada teman-teman yang lain juga berkontribusi. Skala nasional loh dok, udah dokter yang kesibukannya dari pagi sampai malam, karena saya sendiri juga mengalami, masih sempet untuk lomba penelitian itu. Jangka panjang berarti kan dok penelitiannya? Iya, kurang lebih itu pendanaannya total ya hampir setahun ya dok ya. Tapi penelitiannya sendiri berjalan sekitar 2 bulan sampai 3 bulanan. Gitu. Nah ini masih dilanjutkan berarti penelitiannya? Waktu itu sudah sampai angkatan di bawah saya sih kayaknya dok. Jadi 3 tahun berturut-turut. Habis itu sudah nggak dilanjutkan lagi karena memang penelitinya udah pada lulus ya dok ya. Walah ya eman ya sebenarnya ya bisa dipraktekkan ya. Semoga nanti ada ini ya kesempatan lagi ya dok ya. Kesempatan lagi biar bisa dipublis. Sebenarnya kalau ya mungkin kan waktu itu masih in vivo ya, masih di laboratorium ya, siapa tahu nanti bisa maju sampai uji klinis dan lain-lainnya dan bisa benar-benar diimplementasikan untuk terapi pasien kanker. Karena sangat bermanfaat sekali loh ini. Iya, karena memang masih in vivo itu ya. Iya betul sekali. Jadi belum terimplementasikan. Oke dokter, saya baru tahu loh sampai seperti ini.
medali emas loh. Iya. Terus sekarang di RSNU Dokter Mila di bagian apa dokter? Oke, saya sekarang di RSNU. Sebelumnya kan kalau waktu awal 3 bulan awal kan OJT itu kan kita masih rolling ya dok ya, masih belum tahu penempatannya di mana. Waktu itu muter di UGD, di rawat inap, terus juga ada di bagian kesmik. Nah akhirnya saya penempatannya di bagian kesmik. Bagi mungkin teman-teman tenaga kesehatan, entah mungkin atau calon tenaga kesehatan ya belum banyak tahu soal kesmik. Jadi kesmik itu iya kayaknya nggak kenal ya dok ya waktu kuliah gitu kenal, ya. Makanya kayak nggak diajari juga dulu kuliah ya. Apa ya penyakit gitu, jaga waktu koas juga jaga UGD, jaga rawat inap, terus ruang operasi ya dok ya. Iya betul. Nggak ada tuh membahas kesmik gitu ya. Apa dok kesmik itu dok? Jadi kesmik itu sebenarnya bidangnya cukup baru. Jadi memang berkembang setelah adanya BPJS atau Jaminan Kesehatan Nasional ya dok ya. Tim kesmik kalau kita di rumah sakit tugasnya adalah untuk melakukan pemberkasan pasien-pasien yang rawat inap ataupun rawat jalan dengan BPJS. Jadi kita yang membantu untuk memfasilitasi untuk mengajukan klaim untuk pasien-pasien tersebut dok. Jadi sebenarnya itu ranah yang cukup baru untuk teman-teman tenaga kesehatan gitu. Iya, berarti kayak bagian administrasinya ya, betul. ya. Iya, betul dok. Jadi kita itu memang nggak banyak ya pelayanan ke pasien, tapi lebih banyak untuk secara administratif pekerjaannya. Tapi penting loh ini. Iya, soalnya kalau nggak ada kan juga nggak terklaim ya dok ya. Iya benar, apalagi pasien-pasien zaman sekarang itu mayoritas BPJS. Kalau misalnya klaimnya nggak bisa lancar, otomatis pendapatan dari rumah sakit juga akan nggak jalan juga kan betul dok. Sekali. Operasionalnya juga nggak jalan. Betul. Oh gitu. Apa sekarang kedokteran sekarang ini ya dok ya, ada pembahasan tentang kesmik ya? Kalau apa yang dokter baru-baru ini tentang per-BPJS-an? Kalau dulu waktu zaman kuliah saya terakhir-terakhir itu sempat dibahas gitu dok soal BPJS. Ada sih itu ada dulu. masuk di UKM PPD, tapi memang nggak mendalam. Jadi ya sebenarnya juga agak bingung gitu kan kita awal-awal waktu pelayanan juga. Oh mungkin tahu-tahu sedikit setelah kita waktu masuk e-ship. Soalnya kan waktu pelayanan internship itu kan kita juga menghadapi pasien-pasien BPJS. Tapi kan kita nggak bisa secara dalam. Tapi alhamdulillah di RSNU itu semua dokter umum yang masuk itu kita akan melewati bagian kesmik. Jadi kita tahu gimana ya pentingnya kesmik, terus juga alurnya seperti apa. Harapannya kita juga bisa melayani pasien-pasien lebih baik. Jadi apa ya namanya, kita sudah tahu alurnya seperti apa. Jadi harapannya klaimnya juga lancar. Jadi pasien bisa terlayani, rumah sakit juga bisa tetap operasi. Jadi sama-sama diuntungkan gitu lah ya betul dok sekali. ya. Jadi kita di sini bukan untuk apa ya mencari keuntungan pribadi untuk rumah sakit, tapi juga menguntungkan untuk pasiennya karena pelayanannya juga bisa lebih optimal gitu dok. Oh gitu ya. Dokter Mila berarti di kesmik ini jam kerjanya mulai jam berapa sampai jam berapa dok? Nah ini cocok nih ibu-ibu rumah tangga ya. Jadi bagi tenaga kesehatan utamanya atau yang staf administratif juga ada di kesmik yang ibu rumah tangga ini cocok dok kerja di kesmik. Jadi gimana dok? Kesmik itu kita kerjanya jam kerja. Jadi kalau saya di RSN itu masuknya Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 4 sore. Nah kan nggak banyak nih pekerja sebagai nakes utamanya yang Sabtu minggunya libur. Apalagi kan lembur UGD shift malam itu aduh. Belum lagi kalau kayak lebaran bingung ya, nggak ada jadwalnya harus tuker-tuker biar bisa libur. Kita cuti bersama ikut bisa libur juga. Alhamdulillah ya dok. Berarti termasuk ya menjanjikan ya bagi ibu-ibu ya. Dan nggak semua orang juga ngerti kan soal alur kesmik kayak gitu kan dok. Jadi ya sebenarnya potensial. Jadi kalau memang kita udah pernah ikut pelatihan atau misalnya udah pernah bekerja sebagai kesmik, misalkan harus pindah bekerja misalnya ikut suami kayak gitu, insya Allah ada lowongan-lowongan seperti itu yang nggak semua orang bisa gitu. Iya, karena nggak semua diajari memang ya dok ya gitu. Oh berarti dokter ini kerjanya jam 7 sampai jam 4 sore ya dok ya. Iya betul. Senin sampai Jumat. Nah ini dokter sudah punya anak kan ya dok ya? Alhamdulillah masih 1 dokter. Kapan nambah dok? Ya
Kalau dapat secepatnya alhamdulillah. Kalau masih belum ya nggak apa-apa, masih dinikmati dulu. Ya, sedang berusaha ya. Semoga ya dok. Nah dokter ini kerjanya jam 7 sampai jam 4 sore. Punya anak 1. Suami juga bekerjanya kayaknya suka lembur-lembur ya dok ya. Iya alhamdulillah. Suami sibuk kayaknya. Nah gimana dok membagi waktunya dok? Saya aja nggak bisa membayangkan loh. Gitu. Sebenarnya saya sih ya masih belajar. Mungkin dokter Lydia ini justru yang lebih berpengalaman ya. Soalnya sudah bersuami yang juga repot bekerja, dua-duanya masih punya 2 anak, harus ngurus klinik juga. Kalau saya sih ada mertua dok di sini dok. Ada mertua, ada mbak ART yang bantu saya. Ada banyak bala bantuan dok. Ya. Gimana kalau dokter Mila ini kan pendatang kan dok ya? Iya benar dok. Pendatang sendirian, nggak ada keluarga di sini? Sebenarnya kalau pendatang ya, saya kan sama suami kan bukan asli sini ya dok ya. Saya aslinya Malang, suami mertua tinggalnya di Sidoarjo. Terus di sini ada saudara jauh 1, tapi dua-duanya bekerja, jadi memang nggak bisa mungkin dimintai bantuan ibaratnya gitu. Ya. Jadi kalau setiap hari saya kerja, anak saya taruh di daycare. Jadi dia daycare dari pagi sampai sore. Dokter enggak punya Mbak ART gitu, enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada dok? Enggak ada. Wow, gimana membayangkan repotnya rumah, repotnya masak sendiri dok? Iya masak sendiri sih dok. Masak sendiri juga? Wow, sungguh ya. Bekerja, masak sendiri, nggak punya ART. Sungguh tapi takjub sekali. Jangan disamakan ya dok ya sama yang punya ART, terus juga yang banyak orangnya di rumah ya. Sebenarnya kayak gitu kan tergantung kitanya ya dok ya, sama suami terutama, karena yang support system utamanya kan suami ini. Anak kan mungkin kan masih belum ngerti. Berapa gitu kan. Tahun dok anak usianya? Anak sekarang umur 1,5 tahun, sekitar 18 bulan dok. 1 tahun berarti kan masih ngelitisnya ya kalau bahasa Jawanya ya. Ngelitis masih aktif lah ya, masih suka kemana butuh pengawasan yang sangat ketat, nggak bisa dilepas sendiri. Nah gimana dok itu kok bisa gitu loh? Jadi ya awalnya ya kita melihat bahwasanya ya itu sudah jadi tanggung jawab kita ya dok awalnya ya. Kita udah memutuskan untuk kerja ya harus ya komit. Jadi urusan bekerja ya insya Allah bisa beres. Urusan di rumah ya kalau bisa tetap terhandle kayak gitu. Jangan sampai benar-benar mengorbankan salah satu kayak gitu. Jadi kalau saya sih pagi itu bangun kan subuh ya dok ya, terus paling masak. Soalnya kan anak kan sarapannya harus dibekalkan di rumah. Kalau bekalnya di daycare nggak menyediakan sarapan? Kalau makan siang dapat, tapi kalau sarapan dan waktu itu juga anak sempat alergi kan dok, alergi susu sapi. Jadi ya emang harus masak sendiri. Jadi biar tahu isinya apa aja, yang kira-kira dia alergi apa enggak kayak gitu. Nah kebetulan juga suami kerja kan, jadi ya waktu itu COVID juga nggak kalau mau beli di luar kan juga masih resiko nih dok ya. Jadi ya sekalian bekalnya ini masak sekalian buat anak, buat suami, buat saya juga bekal buat sarapan di rumah sakit kayak gitu. Terus paling udah habis masak paling mandi, siap-siap, terus bangunin anak dia mandi segala macam, dia siapkan terus berangkat. Kadang saya yang antarkan, kadang suami saya kayak gitu, gantian aja sih tergantung situasi. Yang free yang mana gitu yang bisa yang lebih fleksibel betul. Paling gitu saya atau suami saya sekalian berangkat kerja ngantar anak, terus udah kerja sampai sore, kita gantian. Siapa suami saya kalau pulangnya cepat ya dia yang jemput, kalau enggak ya saya jemput. Itu sampai rumah paling kan beres-beres dikit, udah sore ya dok ya. Habis gitu ya udah makan malam. Kalau makan malam sih nggak selalu masak ya dok. Kadang kalau memang nggak ada waktu udah capek ya udah beli gitu kalau makan malam. Habis gitu udah paling ya ngobrol-ngobrol sama suami, main sama anak. Terus kalau memang sempet ya ambil beres-beres. Paling nggak cuman cuci piring segala macam itu. Terus ya udah beresin makanannya anak kayak gitu-gitu. Udah tidur. Kayaknya kok nggak ada istirahatnya ya dok ya?
Istirahatnya cuma tidur malam aja. Enggak sepadat itu kok dok sebenarnya. Kayaknya padat banget. Saya aja yang membayangkan anak usia 1,5 tahun dengan suami yang super sibuk ya dok ya. Sungguh. Gimana dok kok bisa tipsnya gimana? Membagi waktunya, membagi tenaganya, membagi semuanya lah. Apa ya? Ya dinikmati aja. Kalau saya sih yang penting nggak dijadikan beban ya dok ya. Kalau misalnya kayak urusan nyapu ngepel, kalau memang waktunya kan nggak ada nih, ya udah kalau memang sempat ya disapu kayak gitu aja. Mungkin ngepelnya nggak harus tiap hari, mungkin kayak Sabtu Minggu waktu kita libur. Terus kayak paling kalau nyuci baju kan sekarang udah ada mesin cuci nih dok, paling tinggal pencet ditinggal masih bisa disambi. Kalau kan pagi kalau lagi longgar ya baru dijemur-jemur kayak gitu. Kalau nggak sempat nyuci ya di laundry gitu aja sih. Yang mager yang setrika sih dok. Nah kalau setrika saya sih lalu di laundry ya dok, udah angkat tangannya nggak sanggup. Nggak bisa, kayaknya mager banget. Setrika benda panas, anaknya masih aktif, takut iya, kan. Benar, kalau bisa, kalau memang harus setrika segala macam, kalau bisa sih anaknya waktu tidur ya dok. Soalnya pasti dia itu ingin nyoba pegang, kan? Ya umur-umur segitu kan dia pengen belajar sendiri kayak gitu, ingin ikut campur. Kita nyapu dia pasti ikut ngambil sapunya, ngepel juga ikut. Cuman ya harus diperhatikan kalau misalnya kayak setrika atau cuci-cuci atau apa namanya ngepel yang kira-kira kan basah atau panas waktu gitu kan ya, berarti. Masak juga selain waktu ya itu keamanan anak itu juga penting. Jadi kalau misalnya kita ngerjakan itu ya harus ada yang lain, misalnya pas lagi suami atau lagi longgar gitu. Soalnya kalau takutnya waktu jalannya masih licin, dia lari-lari kan takutnya kepleset, terus kebentur kayak gitu kan, hal-hal yang kita nggak mau kayak gitu. Berarti keberhasilannya itu salah satunya ya koordinasi sama suami harus kompak ya. Benar. Gitu. Ya alhamdulillah kebetulan suami itu bukan tipikal yang itu tugasmu, ini tugasku nggak. Kalau kayak gitu kita memang bagi-bagi pekerjaannya. Cuman kalau misalnya satu lagi ngerjain ya satunya harus ngalah kayak gitu, harus bantuin ngawasin anaknya kayak gitu. Nggak bisa kalau dua-duanya sibuk semuanya, karena anaknya nanti takutnya nggak kelihatan gitu, malah berbahaya ya. Iya benar, entah lari ke depan kayak gitu atau naik tangga. Cuman ya udah diminimalisir, kayak di tangga dikasih pagar, kayak ke pintu depan juga ada pintu tralisnya, jadi kan misalnya biarpun ventilasinya bisa tetap kebuka tapi dia kan nggak lari ke jalan kayak gitu, tetap aman lah ya dok. Benar. Ya paling nggak mengurangi beban kita itu dong. Beban pengawasan ya. Iya benar, pengawasan, karena ngawasi juga kadang masih kita juga sibuk kan, masih di WA di luar jam kerja kan masih ada telepon apa gitu kan dok. Walah, berarti tipsnya adalah yang pertama ya koordinasi sama suami sama ya dinikmatin aja. Iya benar. Kalau emang capek ya istirahat aja, jangan dijadikan beban. Kalau memang nggak bisa ya kita alihkan. Kalau emang nggak sempet beres-beres ya telepon, misalnya ada ART kan kadang ada ART panggilan. Kalau emang mau ada acara atau apa kan kita bisa minta tolong, maksudnya insidental kayak gitu. Sekarang kan ada ya dok kayak ya yang ART panggilan sehari aja bisa bersih-bersih gitu. Bener banget dok, kayak gitu. Jadi pokoknya kalau ya capek nggak usah dikerjakan, kalau nggak capek ya dikerjakan gitu ya dok ya. Yang penting anaknya ya dok ya sama suaminya yang keurus ya. Yang penting udah makan, udah main, udah ya yang lainnya nanti ngikut aja lah dok, fleksibel, nggak yang harus dari pagi ini udah harus dikerjain malah kita yang stres sendiri. Iya benar. Nah ini tips untuk ibu-ibu, termasuk untuk saya sih. Kalau saya ya banyak bala-bala bantuan sih dok. Dokter Milani hebat banget. Itu harus disyukurin dok. Ada orang tua, ada ART. Soalnya cari ART itu nggak gampang gitu kan, apalagi kalau harus ditinggal sendirian ya dok ya, sama anak, sama rumah. Kayaknya kalau memang orangnya baik dan jujur itu kan berkah, kita bisa ketemu kayak gitu, apalagi bisa sayang sama anak kita. Tapi kan mungkin tidak semuanya sudah seberuntung dokter Idia kayak gitu ya. Berarti kayaknya dokter Milani sudah cari ART udah lama kayaknya, tapi nggak nemu yang cocok. Ya bisa bilang kayak gitu sambil ya alhamdulillah, karena anak udah di sekolah juga kayaknya dia juga enjoy aja sama teman-temannya, sama ustazahnya. Jadi ya udah ngelihat kalau dia perkembangan sosialnya juga bagus ya nggak ada salahnya sih. Soalnya kalau di perumahan kan ya temennya mungkin terbatas kayak gitu, teman sebayanya. Kalau di sekolah kayak gitu kan di TPA
mungkin ada teman-teman yang lain, jadi dia pasti banyak komunikasi sosialnya. Kalau di rumah kan kadang kita udah mager ya dok. Iya benar-benar. Tapi kadang mau ngajak mainan itu kayak udah ya Allah kayak, kadang capek gitu. Capek banget, udah ngajak keluar tuh capek banget. Makanya anak saya juga saya ini dok ngaji di musola depan, biar interaksi sosialnya juga dia bisa terjaga lah dengan tetangga-tetangganya. Kalau nggak gitu ya mager memang sih, capek. Kalau kayak gitu emang harus diselipkan sih dok, nggak apa-apa. Biarpun nggak banyak waktunya, tapi kan setiap hari ya dok ya bisa ketemu, bisa ngobrol gitu. Oke dokter, terus untuk ini dok, harapan di Rumah Sakit NU dokter kan termasuk dokter baru ya, baru bergabung di sini. Ini harapan untuk Rumah Sakit NU gimana dok? Ya kalau saya misalnya sebagai orang yang cukup baru nih bergabung di RSNU, harapannya ya RSNU bisa semakin maju, terus juga mungkin bisa semakin lengkap. Kayak keperluan alat-alat yang ada, misalnya kayak punya CT scan dan lainnya, terus dokter spesialisnya juga semakin banyak. Harapannya kita juga bisa membantu masyarakat Tuban dan sekitarnya itu untuk lebih sehat, terus juga lebih terlayani karena fasilitas kita juga ada. Jadi pasiennya nggak harus semuanya harus dirujuk gitu ya dok, yang bisa difasilitasi di sini. Jadi keluarga segala macam dekat untuk menemani pasien tersebut. Oh iya benar-benar, jadi harapannya biar fasilitasnya ditambah, dilengkapi, jadi kita bisa melayani semua pasien ya dok ya. Iya harapannya gitu ya dok ya. Amin. Ini kita sampaikan dok, Terus untuk harapan podcast RSNU dok, Nukleus Podcast dok, gimana, ini kan juga kita masih tergolong baru ya. Harapannya ya tetap berlanjut terus ya dok ya, terus juga topiknya lebih banyak lagi, jadi kayak kan kita juga punya nih ahli gizi, mungkin bagi ibu-ibu ini ya yang habis hamil melahirkan beratnya nggak turun-turun termasuk saya. Itu kayaknya ini problem semua ibu-ibu postpartum ya, post melahirkan ya. Mungkin itu bisa jadi salah satu topik nih dok. Oh ya, tapi kan sangat menarik lagi ya, monggo teman-teman ini tim ini bisa dicatat ya tema selanjutnya. Tips untuk diet ya dok ya. Benar. Apalagi di RSNU Tuban kan sebisa mungkin pegawainya harus. Oh iya benar. Apa ya kalau kita sebutnya tiap 3 bulan BMI ya. Jadi body mass index itu kan ada yang underweight, ada yang normal, ada yang overweight sampai obesitas. Nah warga RSNU ini kalau bisa harus normal ya dok ya. Kalau enggak kita kena tuntutan ya, kena HRD nanti. Iya, dapat charge. benar iya. Jadi emang di RSNU itu harus diwajibkan untuk ini ya, sesuai BMI ya, sesuai BMI. Sebenarnya motivasi sih bagus sih. Betul, karena harapannya kan semua pegawainya agar selalu sehat ya kan. Kalau berat badannya normal segala macam kan lebih menghindarkan resiko diabetes, terus penyakit stroke atau penyakit metabolik lainnya ya dok ya. Bahkan RSNU loh memikirkan kesehatan karyawannya sampai segitunya. Wah hebat banget. Iya. Di mana lagi rumah sakitnya kayak kita ya dok ya. Benar. Terus ini dok, kata-kata penutup buat teman-teman, mungkin buat ibu-ibu sih kalau saya, karena saya juga sebagai ibu-ibu ya, kata-kata apa ya, motivasi kita biar ya sebenarnya itu bekerja itu juga bisa loh, jadi punya anak banyak, punya suami ibu rumah tangga itu juga sebenarnya bisa bekerja. Ini gimana dok penutup untuk teman-teman? Karena kadang-kadang itu ada satu waktu dok, aduh kayaknya aku nggak bisa nih kerja nih, kayaknya aku harus resign nih, tapi kan nggak mungkin juga ya. Sudah cicilan tadi ya, tadi cicilan sudah menyapa-nyapa dok gitu. Gimana dok agar kita tetap fight, tetap oke, kita harus bekerja nggak apa-apa. Jadi ya harus disadari ya dok ya, kalau bahwasanya kayak pekerjaan itu memang di satu sisi itu kewajiban, di satu sisi lain itu juga kadang itu waktu bekerja itu adalah waktunya me time-nya kita selain di rumah. Karena kalau di rumah aja full itu kadang itu nggak punya me time karena anak kan full sama kita ya. Terus apalagi ya, betul aktualisasi diri, karena kadang kita itu kalau full di rumah kadang kan kita teman-teman bekerja ya, lihat kok kayaknya temanku itu enak ya kerja, itu
malah membuat kita makin down dok. Jadi kita ngerasanya kok kita nggak bisa bermanfaat buat orang lain kayak gitu. Mungkin kan kayaknya lebih manfaatnya kan ke orang sekitar kita aja nih. Nah kayak gitu. Selain itu juga bukan berarti dengan bekerja kita itu mengabaikan keluarga. Jadi ya keluarga dan bekerja itu sebenarnya bukan pilihan, tapi kayak harus disadarkan terutama pada suami bahwasanya kita itu tidak menomorkan dua keluarga kayak gitu. Jadi kita harus kerjasama. Kalau memang mana yang harus diprioritaskan, misalnya ya bagi-bagi waktu dan bagi-bagi pekerjaan rumah terutama kayak gitu. Harus kooperatif ya. Iya harus kooperatif dan menyadari bahwasanya kita sendiri tuh punya kebutuhan dok, nggak hanya untuk kebutuhan berkeluarga, tapi kadang kehidupan sosial juga kayak gitu kan. Kalau kayak di rumah sakit atau di tempat bekerja kita itu kan bisa sosialisasi ya, ketemu teman seangkatan, ketemu sama rekan kerja yang lain kayak gitu. Itu juga membuat kita lebih bahagia kayak gitu. Kalau saya sih begitu. Gitu ya. Jadi termasuk jadi pekerjaan itu sebenarnya me time-nya ibu-ibu ya sebenarnya ya. Ya itu. Oke deh teman-teman, hari ini sudah selesai ya podcast sama Dokter Mila. Sungguh sangat bermanfaat sekali ya dok ilmunya. Terima kasih banyak dokter. Iya, kapan-kapan mungkin bisa diundang lagi ya Dokter Mila untuk tips-tips selanjutnya ya. Oke teman-teman, sekian podcast kali ini. Nantikan podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye.